Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Antin Skol. Ingat Antin, tentunya ingat tanaman di dalam pot ya. Nih, itu semuanya tuh ada yang karung tuh di belakang saya itu. Saya tanam singkong di dalam pot juga semua. Karena ini di atas dak-dakan rumah teman-teman. Karena memang saya hobinya bertanaman, jadi walaupun nggak punya lahan, gimana caranya harus bisa menanam. Jadilah seperti ini, karung-karung bekas pakan kucing, ininya plastik-plastiknya semua saya buat menjadi pot teman-teman. Yang penting bisa nanam. Kayaknya ngelihatnya seger-seger seperti ini. Nah teman-teman, kali ini saya akan bicara tentang cabai. Saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cabai kita bisa subur lagi atau tumbuhnya bisa seperti yang kita harapkan. Walaupun dia sudah sangat tua pohonnya ya teman-teman. Nah oke, sebelum kita lanjutkan tutorial kita ini, silahkan yang belum subscribe dan klik tanda loncengnya, sehingga kalau ada tutorial yang baru dari saya akan otomatis kalian dikasih tahu melalui notifikasinya. Nah teman-teman, apalagi sekarang ya, cabai Masya Allah mahal banget. Cabai keriting aja udah 150 harganya. Apalagi cabai besar seperti ini ya teman-teman. Nggak tahu lagi saya berapa harganya. Alhamdulillah rezeki yang suka nanam. Karena ada pepatah yang berkata, usaha itu, hasil itu tidak mengkhianati usahanya. Seberapa besar usaha kita, maka hasil akan mengikuti insya Allah. Nah teman-teman, saya akan kasih tipsnya. Udah lihat ya, nih besar-besar banget. Saya itu karena sibuk juga, udah itu di dapur masih banyak, jadi saya belum panen teman-teman. Nih udah sampai, aduh kisut-kisut seperti ini ya. Nih udah sampai tua banget tuh, udah mau busuk, belum dipanen ya Allah. Nih ya teman-teman ya. Oke, nanti aku mau panenin deh. Nah, usia pohon cabai ini kira-kira udah 3 tahunan nih teman-teman ya. Jarang cabai ini, jenis ini atau cabai keriting itu jarang yang bisa mencapai usianya bertahun-tahun. Yang biasanya bisa lama itu cabai rawit ya teman-teman. Nah untuk cabai keriting dan cabai besar ini itu sulit bagi sebagian orang, tapi ini saya punya tipsnya. Tipsnya adalah kita hanya bahannya gunting dan pohon cabai. Jadi ketika pohon cabai kita ini sudah beranjak tua atau ya setelah panen raya, ini kan dari kecil nih udah berbuah bunga dan berbuah banyak lebat ya, kalau nggak kena hama itu setelah kita petik semua cabenya, buah cabenya, kita tega nggak tega harus kita pruning atau pangkas. Ini tadinya tinggi loh teman-teman ya, tinggi, padahal cuma di dalam pot. Nah ini saya potong nih, lihat ini potongannya ini. Habis itu ini ya, ini pohon induknya. Jadi semua ini sudah cabang baru nih. Ini ya teman-teman, nih kelihatan tuh nih
tuh udah mati dia ya. Nah ini cabang indukannya dulu ya. Nah kita potong. Nah potongannya itu teman-teman harus di bawah mata tunas atas atau ke bawah sedikit, tapi jangan dekat sekali dengan mata tunas di bawah. Karena apa? Karena nanti ketika kita pangkas, bekas pangkasan itu pohonnya akan busuk atau akan mati dan dia akan menjalar merembet ke bawah. Nah, kalau mata tunas di bawah itu agak jauh, maka itu tidak terkena. Maksudnya tidak terkena mati, dia menjalar ke bawah, busuknya itu, dahannya itu akan mati, kering. Kalau dia dikit ke bawahnya itu, ke mata tunasnya itu mata tunas akan mati, nggak bisa tumbuh. Makanya biasanya kebanyakan orang nggak berani mangkas. Habis dipangkas katanya langsung sekalian mati, nggak tumbuh lagi. Nah itu tuh triknya ya teman-teman. Jadi pohon cabai ini ternyata memang, kalau saya nih nanam pohon cabai wajib untuk pruning. Karena apa? Ketika dia sudah tua, dahan-dahan itu udah jauh banget ya dari akarnya tadi, dan dia cuman ya ibarat kata dahannya itu udah tua, udah enggak memungkinkan lagi untuk menghasilkan buah yang lebat ya teman-teman. Jadi ketika kita pruning, maka kita hentikan pertumbuhannya, dan nutrisi itu tetap kita masukkan pupuk. Ketika kita potong, maka terhenti, pupuk itu berhenti, dan pupuk itu berada di mata tunas teman-teman, numpuk di mata tunas. Dan ketika mata tunas itu mulai tumbuh setelah kita potong atau hentikan pertumbuhan pucuknya, kita pangkas, dia ada jeda untuk menumbuhkan tunas ya, berapa hari gitu kan. Tapi tetap kita masukkan pupuk teman-teman, pupuk pembuahan tentunya. Kalau kita pakai hidroponik, pupuk abemik, nutrisi abemik, kita pakai yang buah ya teman-teman ya. Nah beberapa hari nutrisi itu menumpukan di mata tunas, sedangkan mata tunas belum tumbuh. Jadi ibarat kata berhenti, nutrisi itu nggak sampai ke pucuk-pucuk ujung, karena pucuk ujung itu sudah kita pangkas tadi. Nah ketika si tunas itu tumbuh, maka akan sangat subur tunas-tunas itu teman-teman, akan sangat pigor, maka akan membawa bunga atau buah yang sangat lebat pula. Ini nih tip dan triksnya teman-teman ya. Jadi kita pangkas nih. Sebelum kita pangkas, kita teliti dulu ada hama enggak, atau kalau yang sudah kena hama itu wajib loh teman-teman di pruning. Kita harus bersifat tega, kita pangkas. Apalagi virus Gemini teman-teman. Virus Gemini itu sudah kalau dia kena akan membuat cacat pada batang dan daun pohon cabai kita ini. Baik di pohon cabai, pohon tomat, pohon terong ya, itu menyerang virus itu menyerang ketiga macam pohon ini tadi. Yang dibalik ininya tuh putih-putih ya teman-teman.
Emang apalagi kalau musim hujan biasanya ya, makanya cabai itu mahal karena musim hujan perawatan cabai itu sangat sulit ya teman-teman. Nah, nih saya contohkan ya, nih saya potong. Nih teman-teman ya, nih ini kan mata tunas. Nih, ini nih tunas ya, nih tunas. Saya potongnya di atas nih. Jadi ini di atasnya ini mata tunas. Nah, saya potong di bawah mata tunas. Sehingga ketika dia membusuk itu batas sini saja panjangnya ya, teman-teman. Nah, tidak terkena di mata tunas ini. Dan di sini akan tumbuh tunas-tunas baru. Tuh ya, teman-teman. Nih, tipsnya nih. Kalau misalnya kita potong nih di sini. Nih misalnya, tuh. Nih, sedikit sekali. Sedangkan dalam beberapa hari busuknya itu mati pohon ini kira-kira segini teman-teman. Tuh. Jadi mata tunas kena kan? Nah, jika semua yang kita potong seperti ini, maka semuanya dahan-dahan kita itu mati teman-teman. Jadilah banyak yang bilang, kok cabai saya habis dipangkas nggak hidup lagi, saya jadi ngeri deh motongnya. Nah, bagaimana dulu motongnya ya teman-teman? Oke, ini udah tahu ya teman-teman ya. Dan setiap cabang-cabang yang bagus bekas kita potongan tadi itu jangan kita buang teman-teman. Nah, itu bisa kita jadikan pohon-pohon baru. Nah, caranya bisa disimak di video saya tentang cara baru memperbanyak pohon cabai, terutama pohon cabai langka yang kemarin cabai manis saya ya. Nah, teman-teman ya, lihat ya, banyak sekali. Kemarin tinggi banget, tapi saya potong batas ini satu dan yang lainnya dipotong di bawah ya teman-teman nih. Jadilah seperti ini, jadi semacam bonsai lah ya teman-teman. Tuh, Masya Allah, ini saya belum sempat panen nih teman-teman jadinya. Nih, nanti habis ini, setelah saya panen ini, saya akan potong lagi pucuk-pucuknya. Ini kan pucuknya udah selesai, nggak ada bunganya lagi. Ini saya potong lagi. Pertama kita kasihkan pupuk pembuahan dulu. Caranya ya teman-teman. Habis kita kasih pupuk pembuahan, baru kita pangkas. Jangan kita siram dulu. Habis dikasih pupuk, habis itu jangan kita siram dulu. Kira-kira lihat sampai tanahnya sampai daunnya agak kering. Kalau udah kering kita siram lagi. Itu berlaku di pohon anggur, namanya stressing air. Tuh, saya perlakukan seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita siram jenuh. Jadi ibarat kata kayak kita lecutkan, kayak kita pukulkan si pohon cabai ini sehingga dia berlari ngacir gitu loh teman-teman. Jadi dia ketika kita kurangin air, dia kekurangan air beberapa hari, setelah itu kita siram air yang banyak, kan dia kaget tuh, si pohon itu kaget. Dengan kagetnya itu dia tumbuhkan kan banyak air kan, tadinya kekurangan air dan sekarang kebanyakan air, dia tumbuhkan semua pucuk-pucuk mudanya, tunas-tunas mudanya, tunas-tunas baru ya teman-teman. Nah, itulah tipsnya. Jadi tips itu sama persis dengan anggur. Saya terapkan di pohon cabai, hasilnya good bener. Tuh ya teman-teman. Oke, nanti saya akan perlihatkan contoh-contoh pohon-pohon cabai saya yang sudah dipruning. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan semoga kalian dapat manfaatnya, apalagi cabai. Cabai itu suplai dapur hampir tiap hari ya teman-teman. Nah, kalau kita ada lumayan. Ada beberapa pohon ya kan. Alhamdulillah ya teman-teman. Oke.
Sekarang kita lihat bagaimana yang sudah saya pruning. Ini tahu nggak? Awalnya udah mau mati, udah kering. Lalu saya pruning. Kemarin itu lupa ya pruningnya. Oke, pas sudah di pruning, tumbuh dan jadilah seperti ini. Tuh, Masya Allah ya teman-teman, langsung berbuah. Nih, tuh juga. Tuh yang di bawahnya. Jadi saya potong-potong nih bekas potongannya ya. Ini potongan induknya. Ini potongan induknya nih. Kemarin tuh ya. Mana nih, nggak lihat ya. Nah, nih potongan indukannya. Tuh, jadi saya potong. Nah, karena memang pohon cabai itu kalau dia sudah panen raya, sudah berbuah yang banyak ya kan, nanti dia pohonnya itu kayak semacam udah tua gitu kan. Jadi kalaupun berbuah nggak banyak. Nah, simak terus ya videonya. Oke. Nih teman-teman, aku punya pohon cabai ini ya. Ini dia sudah panen raya dan sekarang sudah mulai jelek pertumbuhannya. Ini juga ya, kemarin sempat terkena hama dan alhamdulillah sekarang sudah mulai bagus lagi. Ini juga nih ya, kelihatan ya teman-teman. Ini yang udah habis aku pruning. Jadi pohon cabai ini mesti kita rawat ya teman-teman. Kalau tidak dirawat ya umurnya nggak panjang dan kita nggak dapat memetik hasil sesuai yang kita harapkan. Nah, seperti yang ini nih, kemarin ini Masya Allah banyak banget ini saya dapat rezeki dari satu pohon ini ya kan. Nah, ini lihat ya teman-teman, nih sudah saya pruning, saya gunting ya, nih jadi kita membentuk pohon cabai ini sesuai dengan keinginan kita. Kita mau dia tinggi atau pendek, nanti cabangnya bagaimana pas dia tumbuh ya teman-teman ya. Tuh, nah ini kita pilih lagi ya, dahan yang mana yang mau kita pruning, yang kira-kira kita udah melihat dia udah jelek ya. Nih teman-teman ya, lihat nih ya, saya pruning tuh. Nah, ini juga ini tuh. Nah ya teman-teman, kayaknya masih kurang bagus. Ini saya potong di sini. Nah, ini juga. Nih ya teman-teman. Tuh, yang ini juga udah jelek. Jadi kita potongkan batas ini. Tapi itu masih ada bunga, sayang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini juga, ini beberapa hari yang lalu saya pruning nih teman-teman ya. Jadi nggak ada nih, jadi yang agak busuk-busuk itu kita gunting ya. Jadi teknik mempruning adalah seperti ini teman-teman, nggak asal ya. Kalau asal juga bisa mati pohonnya. Nih, kita lihat ini kan bekas daun atau bekas cabang. Jadi kita potongnya di tengah dan agak tinggi, agak panjang ya ini. Karena nanti dari sini dia akan membusuk batangnya. Kalau pendek membusuk, kalau misalnya kita potongnya pendek, nanti kalau dia membusuk sampai ke bekas tunas. Nih, maksudnya yang akan nunas, numbu tunas ini ikut busuk ya teman-teman. Jadi kita potongnya di sini ya. Lihat nih saya nih. Jadi jangan dipotong pas mata tunasnya. Kebanyakan orang
pas mata tunasnya. Kalau pas mata tunas, makanya biasanya mati ya teman-teman. Nih lihat nih. Nih ya, yang ini nih. Tuh. Panjang sekali tuh dahannya yang udah coklat nih. Coklat ini mati ya teman-teman. Nah, sampai mata tunasnya hidup. Nih teman-teman ya, lihat ya. Tuh, saya sudah pruning. Atau nih, lihat nih, saya akan pruning ya. Nih. Kan dari sini ke sini ya. Nah, kita potongnya di sini saja. Nah, kan jadi ada sisa lebih ya. Tuh. Berharap nanti kalau dia busuk ini itu tidak sampai ke mata tunasnya. Dan di sini tunasnya akan tumbuh. Tuh ya, teman-teman. Sama untuk tomat juga kita pruning. Saya sudah pruning nih. Nih ya, teman-teman. Nih. Saya pruning. Jadi pruningnya bertahap. Tuh. Ini sudah saya pruning. Nah, ini jangan kita buang teman-teman ya. Jangan kita buang. Nih, kita potong yang mati-matinya. Nih ya teman-teman, lihat. Nih. Nah, tinggal seperti ini. Ini kita bisa ditanam kembali. Ya, teman-teman. Caranya silahkan simak video saya tentang cabai langka. Bagaimana memperbanyak cabai langka. Nah, seperti itu memperbanyaknya ya. Apa aja yang mesti kita lakukan itu ada di sana. Sudah saya berikan tutorialnya di sana. Ini hasil pemangkasan ya teman-teman. Jadi kita jangan takut dan jangan sayang. Beginilah cara merawat cabai agar selalu berbuah seperti yang kita harapkan. Ini contoh nih sudah subur ya. Nih, ini sudah saya pruning juga. Lihat nih. Bekas-bekasnya ya, bekas saya pruning. Tuh nih, semua nih. Ini sudah cabang baru semua. Ini juga kemarin itu sudah mau mati banget ya kan. Nah, ini saya pruning nih. Tuh, saya gunting di sini dan di sini juga. Nih. Abel, jangan Abel. Nah, dia tumbuh lagi. Dan cabai itu uniknya, jika dia di pruning, dia tumbuh langsung membawa bunga. Nih. Ya, teman-teman. Nih, lebat sekali. Tuh. Tuh, lebat sekali ya. Nih. Ini bekas saya pruningnya. Dan ini sudah tumbuh pucuk baru ya, teman-teman. Nih. Tuh. Semua ini di dalam pot. Ini juga itu calon-calon bunga sudah banyak banget. Ini juga, Abel. Nih, saya pruningnya di sini ya kemarin. Padahal udah tinggi banget kemarin itu ya, buahnya banyak. Tapi jangan sayang kita pruning, apalagi kalau dia kena kutu ya, kena virus Gemini. Jangan sayang-sayang, itu kita langsung di pruning atau dipotong. Sehingga habis itu kita semprot insektisida ya, sama fungisida juga. Takut akarnya berjamur, kena jamur. Nah, ini nih teman-teman. Subur ya. Tuh. Nggak ada lagi kena hama. Ini baru beberapa hari yang lalu juga saya pruning, belum tumbuh. Baru dikit-dikit tuh mau tumbuh nih. Ya, teman-teman. Ini cabai paprika saya. Tuh. Ini subur banget. Tuh. Tentunya rutin dikasih pupuk ya teman-teman. Ini juga udah mulai tumbuh.
Ini cabai rawit. Kemarin udah tinggi banget. Saya pruning pendek lagi. Karena kalau ditungguin tinggi-tinggi terus nanti setinggi apa ya? Makanya saya pendekin. Nih, saya pendekin habis banget. Sekarang jadi begini. Tuh. Ya, teman-teman. Yang ini juga. Nih, saya pangkas atau saya pruning ya. Nih, banyak banget putiknya. Tapi karena sudah panen raya, jadi mau nggak mau, tega nggak tega, saya potong, saya pruning. Tuh, banyak banget bunganya, berbunga lagi. Alhamdulillah ya. Semoga menjadi rizki yang halal dan barokah tentunya. Nih, ini udah tinggi. Ini ada kali usianya ini 3 tahun nih teman-teman. Nih, tuh dari bawah memang saya awalnya sudah potong pucuk pas baru berdaun 2 atau 3 waktu itu ya. Nih, saya potong ya, saya pruning. Tuh teman-teman. Nah, jadi inilah perlakuannya. Jangan kita biarkan saja. Nih udah tua banget. 3 tahunan. Tuh, saya pruning dahan-dahannya. Ini udah mulai tumbuh lagi. Ya, teman-teman. Ini juga nih. Tuh, kemarin kena kutu nih, subur banget ya. Tuh. Nih, batangnya udah besar-besar. Nih saya pruning semua. Ya, kemarin sampai benar-benar gundul. Saya gundulin. Alhamdulillah nih. Tuh, batangnya udah besar-besar tuh. Memang udah tua cabenya. Ini juga nih cabai yang kecil-kecil. Cabai bara ya, atau orang bilang cabai kerinci. Nih, semua di pruning nih. Tuh, ini udah tua banget, kemarin udah mau mati banget. Oke, yang ini saya akan pruning lagi ya, teman-teman. Nih. Ops. Ini juga. Yang sebelah sananya juga. Juga. Tuh ya, teman-teman. Kita habisin. Jangan sayang-sayang. Tuh. Udah di pruning semua. Ini juga habis di pruning. Memang kemarin itu luar biasa hama ya. Nih, saya sudah potong-potongin nih. Kalau ini kita biar banyak cabangnya ya, teman-teman. Tuh. Nah, yang ini cabai langka saya. Tuh. Cabai ini manis. Aduh, adek Odi main tuh di belakang ya. Tuh. Nih, teman-teman ya. Cabainya. Nah, teman-teman, cabainya udah habis, udah dipanenin. Oke, demikianlah tutorial kita hari ini tentang bagaimana caranya atau rahasianya agar pohon cabai kita ini selalu panen raya dan terus menerus, serta pohonnya bisa hidup di atas 3 tahun. Nah, teman-teman, sampai berjumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.